Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo dengan nomor buku pokok 191054-2019. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya di mata kuliah spesial topik ekonomi dan perencanaan pembangunan ekonomi 1 dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Wori Anthony SE MSc. Ya, pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menikmati nikmat dan rahmatnya beliau hingga saat ini. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Wiri Antoni. Yang kedua, seterusnya kepada rekan-rekan audiens yang mendengarkan presentasi saya ini. Baiklah, langsung saja masuk ke topik. Judul presentasinya yaitu analisis faktor tingkat populasi, tingkat inflasi, dan tingkat pendidikan dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan jangka pendek dan panjang di Kota Payakumbuh. Pertama yaitu bab satunya latar belakangnya yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah fenomena global karena merupakan karakteristik di setiap ekonomi dalam berbagai derajat. Tingkat kemiskinan dalam suatu perekonomian inilah yang membedakan negara maju dengan negara sedang berkembang. Kemiskinan juga didefinisikan dengan kekurangan sebagai konsekuensi teoritis dari pengangguran. Karena alasan inilah salah satu tujuan ekonomi makro utama adalah pencapaian tingkat pendapatan, kesempatan kerja penuh, tingkat pendapatan pekerjaan penuh. Sebuah konsep dari ekonomi Keynesian yang menggambarkan tingkat produk domestik bruto real yang akan konsisten dengan kesempatan. Selanjutnya di tabel 1 dapat kita lihat semua tentang data jumlah penduduk di Kota Payakumbuh. Nah, di sini dapat kita lihat jumlah penduduk di Kota Payakumbuh dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terus meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata di tahun 2019 yaitu 1,42%, di tahun 2020 1,4%, dan di tahun 2021 1,15%. Nah, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerjanya juga meningkat per tahunnya. Di tahun 2019 68,06%, sedangkan di tahun 2021 dengan jumlah persentasi paling tinggi yaitu 71,73%. Nah, selanjutnya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kota Payakumbuh per tahunnya juga meningkat. Dapat kita lihat di sini tahun 2019 7,68 ribu jiwa di tahun 2019 penduduk miskinnya. Sedangkan di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 itu terlihat sangat jauh peningkatannya. Inilah salah satu penyebabnya yaitu tentang adanya wabah corona yang menyerang Indonesia di tahun 2020 sehingga sangat berpengaruh di tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh ini. Mungkin itu di slide ini penjelasan tabelnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini terdapat grafik yang menjelaskan tentang jumlah penduduk miskin di Kota Payakumbuh. Nah, di sini dapat kita lihat yang tertinggi itu penduduk miskinnya terdapat di tahun 2021. Selanjutnya penjelasan tentang Kota Payakumbuh. Payakumbuh ini adalah kota yang kecil dan padat penduduk, memiliki lapangan pekerjaan
yang terbatas serta sumber daya manusia untuk produksi produk yang berkualitas tidak seimbang. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan dan kenaikan penawaran, perilaku permintaan dan penawaran tidak seimbang ataupun permintaan terhadap barang dan jasa bertambah. Hal itu menjadikan faktor produksi dan ketersediaan barang akan down dan barang pengganti akan dikurangi, terbatas atau dihilangkan. Momen ini biasanya digunakan oleh para penjual untuk menaikkan harga barang secara drastis. Inflasi disebabkan oleh ketidakseimbangan permintaan dan penawaran barang atau jasa, peredaran uang, serta biaya produksi. Kondisi ekonomi negara yang menjadi mitra dagang turut berpengaruh terhadap terjadinya inflasi. Selanjutnya, tabel 1.3. Di sini saya memakai tabel tingkat inflasi yang ada di Sumatera Barat, karena tingkat inflasi ini sangat berpengaruh yang dari pusat gitu. Jadi semua ini rata. Jadi saya di sini mengambil datanya yang dari provinsi. Nah, di sini dapat kita lihat tingkat inflasi yang ada di Sumatera Barat. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri tingkat inflasi tahun ke tahunnya gitu. Selanjutnya, pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan kekurangan harta benda, yaitu memiliki sedikit atau tidak ada sarana untuk mendukung diri sendiri. Ini adalah keadaan kekurangan dalam hal indikator ekonomi dan sosial seperti pendapatan, pekerjaan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan akses ke makanan, status sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Dikutip dari Okoh tahun 2007. Sedangkan pengangguran yaitu ketika tenaga kerja, modal, dan tanah, faktor-faktor produksi terlibat dalam produksi, mereka dikatakan dipekerjakan. Jika tidak, mereka menganggur. Dengan demikian, pengangguran terjadi ketika orang yang berhak, mampu, dan mau bekerja tidak dapat memperoleh pekerjaan. Dikutip dari Osam Wonyi tahun 2015. Kita masuk ke rumusan masalah. Di sini di dalam proposal penelitian saya terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimanakah populasi dan tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh. Yang kedua, bagaimanakah tingkat inflasi mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh. Yang ketiga yaitu bagaimanakah ketimpangan pendapatan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh. Tujuan dari penelitian saya ini yaitu yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh populasi dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kota Payakumbuh, untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi pada tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh. Bab 2. Bab 2-nya yaitu tinjauan literatur. Yang pertama yaitu inflasi. Inflasi ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang beredar yang berlebihan. JUB-nya yang terlalu berlebih. Studi penelitian mendokumentasikan fakta penting tentang hubungan fenomenal antara inflasi dan pengangguran. Hasil kuantitatif terhadap variabel-variabel tersebut ditemukan bahwa inflasi dan pengangguran berhubungan positif satu sama lain. Dikutip dari Mokan tahun 1995 dan 2011 hingga 2018. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan. Menurut Ihsan tahun 2011, tingkat pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran, dan cara menyajikan bahan pengajaran. Yang ketiga yaitu populasi. Aspek kependudukan meliputi jumlah dan perkembangan penduduk, pertumbuhan penduduk, dan persebaran penduduk. Yang keempat yaitu kemiskinan. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seorang atau kelompok orang, laki-laki atau perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Menurut Rusdarti dan Sebayang tahun 2013. Yang kelima yaitu pembangunan daerah jangka pendek dan jangka panjang.
Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang, yaitu 20 tahun ke atas, jangka menengah dalam jangka 5 tahun, dan jangka pendek jangka 1 tahun. Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen rencana kerja pemerintahan daerah atau RKPD. Selanjutnya, ketimpangan pendapatan. Ketimpangan dapat terjadi apabila tidak terjadi distribusi yang merata akan sesuatu, mulai dari barang hingga layanan seperti jasa. Banyak ketimpangan terjadi di Indonesia. Beberapa alasan, karena salah satunya adalah letak geografis Indonesia. Secara distribusi, penduduk sendiri masih terpusat di Pulau Jawa, maka dari itu pusat ekonomi masih banyak kita mudah jumpai di daerah Jawa. Contoh kecilnya lagi tentang masalah ketimpangan di Indonesia adalah seperti ketimpangan yang terjadi antara kota dan desa, atau dapat kita lihat saat ini antara harga bahan pokok di Jawa dan di Papua itu sangatlah jauh berbeda. Selanjutnya, kerangka konseptual. Kerangka konseptual saya yaitu hipotesis satunya yaitu pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat kemiskinan, hipotesis duanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan, hipotesis tiganya pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat kemiskinan, hipotesis empatnya tingkat populasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, hipotesis 5 ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Dalam metode ini, saya menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dikutip dari Sugiono tahun 2014, berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini berbasis pada penelitian explanatory. Penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lain. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang dihasilkan dari pihak lain. Atau saya di penelitian ini memakai data BPS dari Kota Payakumbuh dan BPS Sumatera Barat, atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelolaannya tapi dapat dimanfaatkan oleh penelitian tertentu. Dikutip dari Sugiono tahun 2014 halaman 138. Variabel dependen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dikutip dari Sugiono tahun 2014. Dalam penelitian ini, variabel terikat adalah pertumbuhan ekonomi atau yang disebut dengan Y. Data yang digunakan adalah data per tahun dalam bentuk persen. Selanjutnya, variabel independen. Variabel independen atau variabel bebas yang dilambangkan dengan X adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif maupun pengaruhnya negatif. Di sini dalam proposal saya, X1-nya yaitu populasi, X2-nya tingkat pendidikan, X3-nya ketimpangan pendapatan, X4 tingkat inflasi. Selanjutnya, model penelitian. Model penelitian menggunakan metode regresi linear berganda dengan rumus Y sama dengan A tambah B1 kali B1X1 tambah B2X2 tambah E, di mana Y variabel terikat pertumbuhan ekonomi, A konstanta, B1 sampai B2 sama dengan koefisien regresi variabel bebas 1 dan 2, X1 populasi, X2 tingkat pendidikan, X3 ketimpangan pendapatan, X4 tingkat inflasi, Y1 tingkat kemiskinan. Metode analisis data. Metode analisis data adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, mengacu pada model runtun waktu atau time series. Dalam persamaan 3.2 dalam penelitian ini terdapat beberapa langkah analisis, yaitu meliputi uji stasioner, uji kointegrasi, one testing, dan metode ARDL-ECM. Selanjutnya, inilah
uji yang saya lakukan: uji stasioner, uji kointegritas bound testing, metode ARDL ECM, pengujian penyimpanan asumsi klasik. Bab 4, analisis data dan pembahasan. Yang pertama, inilah data yang saya dapatkan di proposal penelitian saya ini, yaitu tingkat kemiskinan sebagai Y, populasi X1, tingkat pendidikan yang saya ambil yaitu SMA, X2, ketimpangan pendapatan, X3, tingkat inflasi, X4. Data yang saya ambil dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Selanjutnya, uji stasionernya, nilai p-value-nya yaitu 0,0327 pada 2ND difference unit road test. Sedangkan uji stasionernya variabel X1 populasi setelah dilakukan uji stasionaritas pada level 1 phase difference and different tetap nilai p-value-nya tidak kurang dari 0,05 yang berarti data tidak stasioner. Yang keempat yaitu uji stasioner variabel X2 tingkat pendidikan. Hasil pengujian stasioner kali ini tidak signifikan setelah melakukan pengujian pada tingkat level phase difference and 2 different. Hasil p-value-nya tetap lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya, uji kointegrasi. Nah, di uji kointegrasi dapat kawan-kawan lihat hasil dari metodenya yaitu 41,6278. Selanjutnya, mungkin itu presentasi dari saya tentang proposal penelitian saya. Kalau ada rasanya kekurangan atau kesalahan dari saya, silahkan tinggalkan komentarnya dan bertanya di kolom komentar. Pertanyaan dan kritikan dari kawan-kawan semua, para audiens, sangat berguna bagi saya dalam melanjutkan proposal ini. Sekian, terlebih dan terkurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.